Bagaimana rasanya dunia kiamat? Sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali yang sok tahu. Tapi bagaimana rasanya sakit hati bercampur marah? Mungkin SBY tahu dan AHY bisa jadi lebih tahu. Bayangkan, sudah pasang baliho dan billboard ke mana-mana bergambar dirinya dan Anies Baswedan sebagai sekiranya capres-cawapres Pilpres 2024. Sekiranya itu kini lenyap sama sekali. Nilai tawarnya menjadi turun drastis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Tidak ada jalan lain bagi AHY dan SBY untuk melakukan introspeksi, karena kalau masih somse tidak ada koalisi partai yang mau. Kalau mau balik lagi ke koalisi lama, harus terima malu dan terima nasib. Misalnya dapat jatah apalah, Menpora atau apa. Tidak bisa lagi menyodor-nyodorkan diri menjadi cawapres. Politik memang sering menjebak seseorang menjadi lupa diri karena ambisius. Coba kalau pakai jurus politik sebagai nilai bukan sebagai angka, mungkin sepasang SBY AHY akan lebih bijak dalam berpolitik. Kita perlu tahu apa perbedaan angka dan nilai. Kalau nilai itu pasti menyangkut angka, nilainya berapa, itu ada angkanya. Tetapi angka belum tentu bernilai, atau nilainya bisa sangat relatif. Misalnya angka 500.000 rupiah misalnya, itu bagi orang miskin bisa jadi sangat bernilai, bisa jadi sangat berharga. Tetapi bagi orang yang punya kekayaan sampai triliunan, bagi orang-orang seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Hasim Joyo Hadikusumo, mungkin angka seperti itu tidak bernilai sama sekali. Makanya kalau dalam money politik diisukan beredar uang untuk para relawan itu bernilai puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar, tergantung bobot namanya dan berapa gerbong yang bisa diseretnya. 500 juta rupiah tentu nilainya kecil, tidak bernilai. Tapi bagi orang-orang yang menjual dirinya begitu murah, tentu saja uang seperti itu, angka seperti itu nilainya tinggi sekali. Jadi antara angka dan nilai itu berbeda maknanya. Karena itu kembali lagi, coba kalau jurus politik itu sebagai nilai, bukan sebagai angka. Opadarto atau Sidarto Danusubroto, ajudan Presiden Soekarno dan kini Watimpres Jokowi, mengatakan bahwa sejarah bangsa adalah sejarah karma politik. Dengan demikian, apakah sejarah partai, sejarah politikus, sejarah kepemimpinan adalah juga karma politik? Mungkin iya,
wabil khusus karma tindak tanduk atau perilaku politiknya sendiri. Tuas politik yang paling utama ialah tuas kemanusiaan. Tuas kemanusiaan adalah hukum semesta sebab akibat yang juga mempunyai karma sendiri, yakni setiap sebab yang melahirkan akibat akan menjadi sebab-sebab berikut dengan akibat-akibat berikutnya pula. Dari semua sebab dan akibat itu, kandungan utamanya adalah nilai, bukan angka. Kalau partai-partai politik dalam setiap pilpres selalu ruwet dan rumit dalam membangun koalisi, lebih karena mereka hanya berangkat dari angka. Misalnya, ini membawa konstituen berapa, nilai isi tasnya berapa, elektabilitasnya apa, isi tasnya apa, bukan berangkat dari nilai. Kenapa begitu? Bisa jadi karena tidak punya nilai, apalagi ngaku partai politik tapi tidak punya ideologi. Ideologinya pragmatisme, atau kalaupun bernilai rendah. Tetapi kalau semua berangkat dari nilai, tidak ada yang berat dan sulit. Dari nilailah kita bisa menilai, di samping pula bisa bernilai. Baik itu yang menjadi kingmaker, kandidat, relawan, yang rela dan tidak rela, pendukung, pendorong, medsoser, facebooker, buser, hoaxer, bullier, dan lain sebagainya. Artinya nggak perlu baperan kalau menerima akibat apapun, karena semua bersebab dari akibat-akibat yang kita sebabkan. Shallow men believe in luck, strong men believe in cause and effect, berkata Ralph Waldo Emerson 1803-1882, penyair dan filsuf dari Amerika Serikat. Manusia lemah percaya akan keberuntungan. Manusia kuat percaya pada asas sebab dan akibat. Merdeka.